Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 26 ayat 12. Bunyi firman Tuhan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah menabur di masa paceklik. Nah saudara, kata paceklik ini adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh petani pada umumnya, saudara. Karena masa paceklik ini artinya bahwa masa di mana gagal panen. Ketika orang sudah berusaha menanam tetapi kok tidak tumbuh dengan baik, dan bahkan mungkin gagal panen, saudara. Banyak gagal panen, sehingga paceklik, musim paceklik adalah momok yang menakutkan bagi para petani, saudara. Bisa saja terjadi karena faktor kemarau yang begitu panjang sehingga tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur dan bahkan bisa gagal panen, saudara. Artinya dalam masa ini adalah masa-masa krisis, masa kritis bagi para petani. Saudara, apa yang kita baca tadi tentang Ishak, bahwa Ishak menabur dan mendapatkan 100 kali lipat. Pada masa itu ketika dia ada di daerah Filistin, di Gerar, saudara, itu terjadi musim kelaparan, musim paceklik sedang terjadi saat itu. Dan sempat terbersih dalam pikiran Ishak untuk pergi ke Mesir, mengadu nasib di sana, karena mungkin di Mesir tanahnya lebih subur. Tetapi Tuhan mencegah Ishak untuk pergi ke sana, dan Tuhan menyuruh untuk tetap di Gerar, karena Tuhan akan memberkati dia di sana. Nah saudara, di tahun-tahun paceklik, di tahun-tahun sulit, di tahun-tahun sukar ini, Ishak memberanikan diri untuk menabur benih, saudara. Walaupun orang lain mungkin pesimis, walaupun mungkin orang lain berkata, itu tidak akan berhasil, tetapi Ishak memberanikan diri menabur di masa sulit. Hasilnya, saudara, Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat, dan Tuhan memberkatinya. Saudara, kisah Ishak menabur di masa paceklik menjadi dorongan buat kita, menjadi penyemangat bagi kita, menjadi teladan bagi kita, saudara, dalam menghadapi masa-masa sulit. Kita tahu bahwa tahun-tahun belakangan ini, bahkan di tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kesulitan, penderitaan mungkin akan menghadang jalan kita, saudara. Kita tidak ada yang tahu tentang kehidupan. Tetapi, saudara, Ishak memberikan contoh bagi kita bahwa justru di masa paceklik kita harus menabur. Ya saudara, kita harus menabur. Di masa-masa susah justru kita menabur. Di saat-saat orang lain menyerah, justru kita menabur. Di saat-saat kita tidak punya uang, justru kita menabur. Di saat kita mungkin usaha kita lagi bangkrut, justru kita menabur. Di saat kita mungkin lagi tidak ada pekerjaan, justru kita menabur. Aneh ya rasanya, saudara. Tetapi memang itulah hukum firman, saudara. Bahwa justru ketika tidak punya, kita harus menabur, saudara. Kita menabur, karena hanya orang yang menabur yang akan menuai. Saudara, ketika kita menabur padi, tentu kita tidak akan menuai jengkol, saudara. Kita akan menuai padi, ya kan? Ketika kita menanam pisang, kita akan menuai pisang, saudara. Ketika kita menanam kebaikan, kita menabur kebaikan, saudara, kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya, ketika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Saudara, firman Tuhan mendorong kita untuk menabur dalam segala waktu, bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang begitu berat, situasi ekonomi kita mungkin lagi di bawah, saudara. Kita
kita jangan putus asa. Dan kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menabur. Karena prinsip firman Tuhan mengajarkan kita, justru ketika kita menabur di masa-masa sulit, Tuhan berkati kita. Amin, saudara. Kita tidak hanya mungkin menuai 1 kali lipat, tetapi barangkali kita akan menuai berkali-kali lipat. Yang penting apa, saudara? Kita mau taat dan dengar-dengar kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kalau tadi Ishak taat kepada Tuhan, dia tidak pergi ke Mesir, dia tidak jadi pergi ke Mesir walaupun dia sudah memutuskan dan merencanakan itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar saja, dia taat, saudara. Dia dengar apa kata Tuhan, maka hidupnya diberkati. Demikian juga kita, saudara. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk menabur, saudara, menabur di masa susah, menabur di masa-masa sulit, mari kita taat. Karena ketaatan membawa berkat. Amin, saudara. Mari di masa-masa sukar yang kita alami dalam hidup ini, di masa-masa mendatang yang mungkin kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, tidak ada yang tahu. Mari belajar untuk menabur. Belajar untuk menabur. Dan percayalah bahwa kita akan menuai pada saatnya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengajari kami bahwa justru di masa-masa paceklik, masa-masa susah, masa-masa sulit, masa-masa yang berat bagi kehidupan kami, justru kami harus menabur kebaikan, menabur ke banyak mungkin orang, memberkati banyak orang, supaya kami bisa melihat tuaian yang Tuhan juga akan berkati kami. Terlebih di atas semuanya, Tuhan, kami taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kami belajar dengar-dengaran akan firman, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami bisa diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.